Mantap sekali teman-teman ya. Kita lihat itu jalannya. Alamak, bagus banget ya. Nah, di sini belum tersentuh pengaspalan ataupun pengecoran ya, tapi sudah mengarah ke arah sana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aspal lama tapi ya cukup bagus lah ya. Dan di sini ada semacam mercusuar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga dilancarkan segala bentuk rezekinya, amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Ini Telaga Sumbul ya, yang sudah mengering karena ya memang musim panas ya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke part selanjutnya, yaitu dari Cikadu ini, Telaga Sumbul ini, sampai ke Sindang Barang ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah jalan yang waktu tahun kemarin itu saya lihat rusak ya teman-teman ya. Sekarang sudah terlihat sangat-sangat mulus sekali teman-teman. Mantap sekali teman-teman ya. Sapa aja ya, siapa juga nggak kenal kita. Oke, jadi saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya menuju ke Sindang Barang, melewati Jalan Cikadu ya. Jalan Cikadu saya nggak sempat browsing, belum melihat ya. Kita akan melewati desa apa aja atau ya mungkin kecamatan apa aja gitu ya. Saya cuma ngambil patokan di Google Map, itu ada namanya Jalan Cikadu, jadi saya ikutin aja terus ya, Jalan Cikadu terus gitu teman-teman. Jadi di sini itu mantap sekali ya teman-teman ya. Jalannya masih enak ya, aris. Ini jujur lebarnya seperti jalan di Pangalengan teman-teman. Pangalengan menuju ke Rancabuaya ya teman-teman ya. Nah, lebar-lebarnya segini lah teman-teman. Tapi ya bagusan ini ya teman-teman. Mulusnya, masya Allah, mantap sekali. Dan masih sejuk ya untuk kondisi suasana cuacanya gitu ya. Walaupun matahari menembus jalan itu sampai ke jalan, tapi sejuk dan ya ada hangat-hangatnya ya, enak. Dan di sini lampu jalannya bener loh, ada semua gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau coba naik ride di jalur ini, siapa tahu gitu kan, mau ngetes ini lampu nyala apa enggak nih gitu. Ini first experience ya teman-teman. Pengalaman pertama saya lihat itu jalannya. Alamak, bagus banget ya. Ini untuk nggak tahu ya, entah saya yang baru tahu gitu ya, saya yang ya kurang inilah, istilahnya kurang jauh mainnya gitu ya. Mungkin teman-teman mikir kamana wae atau akang da eta mah tos lami gitu ya. Ya punten gitu ya. Saya baru tahu soalnya ini. Dan baru sempat ke sini ya. Dan ya ini masih sambungan dari aspal yang baru tadi kayaknya ini. Cuman ya memang sudah berdebu aja ya, karena tanah-tanah sekitarnya tanah-tanah merah gitu teman-teman. Jadi ya wajar lah ya. Oke, kita sambung lagi ya teman-teman ya. Sebagai informasi, jadi jalur yang tadi dari Telaga Sumbul sampai ke luar jalan utama Tanggeng Sindang Barang ya, itu tuh berjarak sekitar 79 km yang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 45 menit ya teman-teman ya. Kita saksikan aja lah sama-sama ya, apakah ini menjadi alternatif yang sesuai ya untuk ke Sindang Barang. Soalnya kan biasanya kalau teman-teman mau ke Sindang Barang dari arah Ciwidey, yaitu ya kalau nggak beloknya di Cipelah ya kan, dari Cipelah ke Tanggeng gitu kan, terus ke arah
selatan ke arah Sindang Barang. Dan kalau mau jalur yang lebih bagusnya ya, yang lebih umum gitu ya, bukan yang lebih bagus, sama-sama bagus sebenarnya, lebih umum dan jalannya aspal full mulus gitu ya, ke Cidaun dulu dari Ciwidey ya, dari Ciwidey Cidaun lalu menyusur pantai selatan ke arah Sindang Barang. Jadi dengan hadirnya jalan Cikadu ini ya, akan menambah alternatif varian ya buat teman-teman yang mau ke arah Sindang Barang, teman-teman. Dan itu cukup bagus, apalagi jalan yang bagus seperti ini kan akan menghidupkan ekonomi suatu wilayah ya teman-teman, yang dilewati jalan yang bagus ini gitu. Perputaran ekonomi semakin cepat ya, untuk pengantaran barang pun semakin cepat gitu berputarnya gitu. Ataupun ya untuk investasi orang juga nggak akan males kan, karena kalau jalannya rusak gitu kan, orang pasti ngapain ke sana, jalannya juga hancur gitu kan. Nah kalau udah jalannya bagus, mungkin ya siapa tahu gitu kan, mungkin ada spot bagus yang bisa dibikin kafe gitu kan. Jangan salah ya teman-teman, dengan begitu kan warga-warga juga bisa dapat manfaat ekonomi gitu ya, entah mau warung gitu ya, apalah gitu. Pokoknya nggak akan ada ruginya bikin jalan yang bagus gitu. Buat rakyatnya sendiri, warganya sendiri ya seneng gitu kan. Ini terlalu bagus ini jalannya. Ya untuk warganya seneng, dan juga untuk yang di luar warganya pun pasti ya senang juga gitu, penasaran, pengen coba datang gitu kan, berkunjung. Karena jujur aja ya, kalau jalannya terkenal rusak berbatu gitu, ya saya ganti tujuan lain lah gitu, daripada harus melewati jalan yang kurang begitu jelas gitu ya. Apalagi jalan rusaknya tuh panjang gitu kan, buat apa kita datengin gitu. Udah gitu tempat wisatanya juga ternyata biasa aja gitu kan, kurang worth it. Buat apa gitu kan. Kalau kayak gini kan, walaupun tidak ada tempat wisatanya, tapi kalau jalannya bagus gini kan, di sekitar jalan kita bisa menikmati pemandangan yang bagus gitu kan. Jadi tetap aja gitu punya potensi yang bagus untuk membuat lebih ramai lagi suatu wilayah ya, dikunjungi dari luar wilayah sini sama orang-orang luar wilayah sini gitu. Ya gitu, itu pendapat pribadi saya teman-teman ya. Untuk bikin jalan bagus itu menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan itu nggak ada salahnya, dan juga sangat berpahala jariah ya teman-teman ya. Karena yang menggunakan pasti bersyukur dan juga mengucapkan alhamdulillah ya seneng lah gitu. Nggak bersyukur pun orang-orang seneng aja, itu udah jadi pahala gitu kan. Oke, sekarang kita udah beralih ya menuju ke jalan aspal, dan ini ada jembatan Cimenga ya teman-teman. Ruas jalan batas Kabupaten Bandung Cianjur Kebon Muncang Cikadu, tahun anggaran 2024. Oke. Walaupun kecil tapi ada plakatnya, itu sesuatu sekali teman-teman ya. Oh, ada alat berat yang sedang bekerja ini, hati-hati katanya. Nah, di sini belum tersentuh pengaspalan ataupun pengecoran ya, tapi sudah mengarah ke arah sana ya teman-teman ya. Jadi jalan ini sudah dipersiapkan untuk pembangunan selanjutnya ya. Jadi kalau udah kayak gini kan, fondasi betonnya atau aspalnya udah ready gitu, tinggal ditindak lanjuti ya. Dan ini pun ajaib ya, maksudnya ini bukan aspal dan juga bukan cor-coran, tapi rata teman-teman, asli deh rata ini. Bukan jalan yang gejruk ya, ada gejruk-gejruknya, cuman yang mendekati jalan beton lah segini mah. Ya cuman kalau dipakai buat kebut-kebutan ya jelas nggak bisa ya teman-teman ya.
Nah, ini alat beratnya juga masih ada di sini ya teman-teman. Oh, nah ini baru nih, masih batu yang belum diratakan, tapi so far itu udah sampai sana, udah di aspal dan dicor itu udah cukup bagus loh teman-teman. Nah, ini masih penanaman batu kecil ya, batu kerikil mungkin ini. Mantap. Nggak kebayang ya nanti kalau misalnya full mulus itu jadinya gimana nih. Untuk sekarang sih memang harus hati-hati ya. Mungkin berapa kilometer pertama gitu kan, lalu dilanjuti fase kedua berapa kilometer lagi. Ya kita dukung lah kalau kayak gini. Jangan kita lihat ya cuman sampai situ aja. Lihat ini udah siap dibangun ini. Udah mulai dikerjain gitu loh, bukan yang diantepkan gitu. Banyak tumpukan material, katanya ada penanda ya, hati-hati. Nggak apa-apa lah teman-teman, segini mah. Tuh penunjuk jalannya udah kepasang ya. Mungkin ini akan selesai tahun ini ya, maksudnya nggak tahu akhir tahun selesai apa enggak. Tapi yang jelas di fase tertentu ya. Saya nggak tahu ini apakah fase kedua atau fase ketiga gitu ya. Yang jelas terdiri dari beberapa fase lah. Ngebangun jalan gitu, asalnya dari jalan rusak itu kan bertahap gitu. Oke, masih jalan rusak ini ya. Tapi ya masih nyaman, masih oke lah. Jalan rusak yang oke gitu. Kayaknya sudah digarap gitu, udah dipersiapkan jalan ini gitu ya. Bukan jalan yang batu yang jedor gitu, enggak, bukan. Ini masih jalan oke. Ini kayaknya bekas aspal apa gimana ya, tapi ada batu-batunya tuh yang udah tertanam gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin anak-anak yang bekerja di bidangnya sipil gitu paham gitu. Ini bagian proses apa gitu ya. Allah, saya longsor deh. Atau apa ya itu ya. Tadi ada pondasinya gitu, kayak ada struktur. Nah, ini kayaknya ini masih belum ini, tapi untuk saluran airnya kayaknya udah dibuat dulu deh dia. Ya bagus sih. Saluran airnya udah dibikin lebih dahulu kayaknya ini ya. Nah, di sini masih pembangunan, teman-teman. Udah cakep. Mungkin ini jembatan bakal dilebarkan lagi karena udah ada itu tulangan gitu ya. Tulang-tulangan jembatannya tuh udah lebar dibikinnya gitu. Wah, mantap sekali ya. Kebayang ini kalau jadi ini laris ini ya. Untuk sekarang ya mungkin teman-teman lihat aja lah dari video saya ini. Progres pembangunannya udah seperti apa. Ya kita harap sih ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi ya pasti udah inilah, udah mau dikerjain gitu. Lah. Oh bukan, kirain ini dicor. Ternyata belum. Dan ini jalannya berdebu ya teman-teman. Siapa cina? Nah, ini ada mobil-mobil mungkin kapronya ya, kepala proyek berkumpul. Nah, jembatan Cigugur. Mantap. Ini juga pembangunan jembatan lagi nih teman-teman ya. Tuh kan mau dibikin selebar ini nih nanti jembatannya. Kayaknya kalau musim penghujan itu ada curug mininya ya. Nah, ini aspal. Apa ini? Oke teman-teman, jadi ternyata sudah ada aspal di sini ya. Mungkin nggak tahu nih, aspal lama ya mungkin ya. Saya juga kurang tahu dan tidak berani menyimpulkan, tapi kayaknya sih aspal lama gitu. Dan masih cukup kecil. Kan ada curug-curug kecilnya. Saluran air sih, cuman kan tinggi banget gitu. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya videonya ya. Ya dari terakhir saya tadi ngerekam tadi masih seperti ini ya. Nah, ini udah baru ini nih lepas dari tanda-tanda
pembangunan. Tapi ya masih bagus sih. Tadi kan masih dipagar-pagar pakai tali gitu ya, kayak ditanda-tandain gitu. Nah sekarang udah nggak ada. Dan ini bisa dipastikan ya, aspal lama teman-teman. Kenapa saya berani bilang itu? Karena ini ada marka yang sudah pudar. Sudah pudar. Nah kan lihat aja markanya ini udah hilang-hilangan gitu ya. Bukan kayak di masuk jalur Cikadu tadi tuh yang saya bilang aspal baru tuh. Itu kan jelas gitu kan, kuningnya nguning gitu. Tapi masih bagus. Masih sangat madep gitu ya. Oh, jadi ada jalan ya teman-teman ke sana. Tapi itu kan jalannya nggak bagus ya teman-teman. Ngapain kita lewat jalan sana ya? Lewat jalan utama aja kita ya. Oke teman-teman, ini aspal lama tapi ya cukup bagus lah ya. Mungkin karena jarang orang lewat sini atau jarang kendaraan besar lewat sini gitu ya. Jadi kualitas aspalnya masih cukup terjaga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ya ini jalanannya ya. Di sini masih cukup enak sekali untuk dilalui ya. Seperti jalan ke Pangalengan, ke Rancabuaya ya, dari Pangalengan ya. Seperti inilah jalannya. Nggak terlalu besar tapi masuk kategori bagus aspalnya. Bukan yang bagus banget, enggak ya. Tapi bagus. Kalau buat saya ini masih bagus. Dan kecil teman-teman. Nah, di sini ada pemukiman warga lagi teman-teman. Kayak ini rumah ini bagus nih. Gak nyangka ya. Jadi sebenarnya jalan yang rusaknya itu tadi ya bukan rusak ya. Maksudnya jalan yang dipersiapkan untuk dibangun itu nggak begitu panjang ya teman-teman. Kalau itu udah terhubung sama aspal ini ya udah jadilah ini barangnya kan. Jalurnya jalur alternatif, cuman ini kalau lebih dilebarin lagi sih lebih mantep sih. Cuman ya nggak tahu ya pihak berkepentingan itu kalau misalnya mau dilebarin ya jadinya kayak gimana gitu ya, itu bukan ranah saya gitu ya. Cuman ya kalau ngasih pendapat ya kalau dilebarin sedikit ya kiri setengah meter, kanan setengah meter juga cukup lah gitu. 50 cm gitu kan. Nah ini enggak ini ya, enakeun ya. Haneuten wilayahnya gitu. Jadi enggak sepi gitu. Ada warung tuh. Wah, ya masih bagus, masih nyaman sekali ini untuk dilalui ya. Walaupun aspal lama gitu. Untuk pemandangan ini masih belum bisa saya bilang ini ya di sini ya, di tempat saya ngobrol ini sekarang, karena ya ini masih di wilayah pemukiman teman-teman. Baik teman-teman, kita sambung lagi ya. Jadi di sini sudah masuk ke jalan yang udah ada markanya. Nah, kita lihat dulu ini. Sekolah apa ini? Kecamatan Cikadu, Kabupaten pasti Cianjur ya. Kecamatan Cikadu, teman-teman. Nah, ini ada apa nih? Tugu duren, teman-teman. Duda keren. Wah, ini nih pemandangan yang saya suka nih. Jalan berliku tapi kelihatan. Ada Alfamart juga ya. Menandakan daerah sini ya udah punya market yang cukup bagus ya untuk minimarket gitu. Aduh, anak-anak pulang sekolah ya. Ini sudah kembali jalannya mulus sekali teman-teman. Asli mulus, walaupun aspal lama ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, kemungkinan ya bisa dijaga mulus seperti ini karena ya mungkin emang aspalnya bagus gitu kan, ataupun tidak ada kendaraan berat atau jarang lah ya, nggak rutin gitu.
Jarang ada kendaraan berat yang lewat sini ya, kendaraan besar gitu. Jarang. Makanya ini aspalnya bisa terjaga kualitasnya. Kita muter lagi ya, tadi ada Alfamart dan keramaian. Sekarang kita sudah keluar lagi dari keramaian ya teman-teman. Mungkin menuruni gunung ya, tapi nggak tahu. Semakin ke selatan kan harusnya semakin menanjak, tapi kalau misalnya ada gunung lagi ya pasti kita nggak nanjak. Dan kita ketemu jalan yang tidak diaspal, bukan tidak diaspal ya, emang tidak diaspal, yang mungkin sedang dipersiapkan untuk dibangun lagi ya. Karena kalau secara alami banyak kerikil-kerikil kayak gini sih enggak kayaknya. Oke ya, ini agak ajrut-ajrutan kalau yang ini, tapi ya nggak apa-apa. Seenggaknya bukan ayam. Seenggaknya bukan jalan yang bergelombang gitu ya, berlubang gitu. Masih bisa inilah terabas gitu. Mungkin kalau teman-teman yang pakai motor lebih proper lagi nih kayak gini enak-enak aja ya. Kayak apa namanya? CRF, KLX gitu. Lewat jalan sini easy peasy gitu. Atau motor adventure lah, kayak kalau yang entry level ya CB 150X gitu kan, atau Suzuki itu yang 2,5, atau Versys 2,5 lah, yang masih motor adventure di bawah 100 JT gitu. Kalau motor saya kan motor perkotaan ya. Yang lebih nyaman kalau jalannya aspal. Semua juga nyaman jalan aspal. Nah ini ada perbukitan. Nah ini ya ada material untuk ya pembangunan lah ya. Ya harapan saya semoga tidak ini ya, semoga selesai lah ya gitu, entah tahun 2026 ini atau 2027 ya. Jangan sampai mangkrak gitu loh, sayang banget udah kayak gini kalau mangkrak mah ya. Misalnya tahun 2030 kieu nih gitu. Kan nggak tahu ya. Nah ini ada alat berat juga kan, mungkin juga buat ngeruk apa gitu. Nah, ini ada abang kurir. Semangat bang, semoga lancar rezekinya hari ini dan juga hari-hari yang akan datang ya. Amin ya robbal alamin. Di sini kita masih masuk lagi ke pemukiman nih. Ternyata banyak pemukiman nih. Oke, ini ya jalannya lumayan ajrut-ajrutan, tapi masih ya standar lah ajrut-ajrutannya ya. Alas ya, gelis. Aduh. Ya namanya gogoda ya teman-teman ya, gogoda panon lah. Ya mobil sayur ini ya teman-teman ya, kita salip aja dari sini. Oh jadi jalan kurang bagus pun kita masih bisa sedikit nambah kecepatan ya. Paut Teletubbies dan ini Hondes Kopdes. Oke, mantap. Ya lumayan strategis lah ya tempatnya ya, koperasi desa itu. Desa apa tapi ya? Miring begini tiangnya. Oke, ini ya kurang enggak mulus sih teman-teman ya. Jalan rusaknya juga rusak lumayan, tapi masih gimana ya, masih normal lah gitu ya. Jalan non aspalnya tuh. Nah, nanti di sini ada percabangan ya, kita juga. Nah, ini apa nih? Ke kanan kah? Kemana aja kita ngikutin jalan utamanya aja ya teman-teman ya. Tapi di sini katanya belok kanan nih. Oh, ada belok ke kiri sini. Dicor sih dicor, tapi kayaknya serem banget itu jalan ya. Nutuk ke bawah gitu, kayak masuk ke hutan-hutan sana. Mantep. Ini tukang naon deui teh. Batagor ya.
nggak mungkin dia jualan batagor di tengah hutan gitu kan, pasti daerah sini ya ada pemukiman lah gitu. Dan ada site ada site juga menandakan daerah sini daerah berpenghuni ya teman-teman ya. Karena buat apa bikin site kalau kira-kira tuh nggak ada pemasukan gitu untuk site itu sendiri. Ini 8 menit sampai titik pertama ya teman-teman. Yakin ini sampai ke titik pertama itu bengkel apa gitu saya namainnya. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Jadi ini masih di jalan yang cukup ya belum jadi lah ya. Ya rusak lah gitu ya, kurang bagus gitu. Rusak sih nggak rusak parah banget gitu ya, sampai yang aduh susah gitu. Susah lah pokoknya. Nggak gitu. Masih oke. Oke, ya masih di wilayah penduduk masih ya. Hampir saya rewas nah jalan jadi leutik kaluhur kieu. Ternyata itu jalan apa? Wih, masya Allah. Jalannya bagus lagi teman-teman. Untung kerekamnya transisi dari jalan yang kurang bagus menuju ke jalan yang cukup bagus ini. Bisa kita lihat ini jalan di sebelah kiri ini putih gini ya, dan di sebelah kanan gelap, lebih gelap gitu. Karena di jalan kiri ini kita habis dari ngelewatin jalan tanah gitu ya. Mantap, keren. Ya. Wah, bisa langsung instan gitu ya. Coba tadi kita lihat tuh sebelah kanan, aduh susah tapi udah penasaran ya, sebentar. Wanjas. Tadi ada satu titik ya. Nah ini dia. Hutannya tuh ngutan banget ya teman-teman. Apa sih dari tadi kayak gitu terus? Ya rimba sekali lah pokoknya. Dan di sini sudah cukup bagus, kita bisa dengan tenang, lapang dada gitu ya. Tadi saya sempat ngambil foto di jalan yang kurang bagus, nanti saya update lagi di jalan yang ini ya. Ada side twist, mantap juga tuh fondasi tuh. Oke, ini ada mobil MBG nih, dia mau kemana nih? Masuk ke situ. Ya di sini ya cukup nyaman sekali jalannya ya, walaupun tikungannya sih ya aneh gitu. Langsung belok gitu hampir 90 derajat. Kan. Tinggal kita lihat bangunan pemerintah ya, entah sekolah entah apa gitu. Nah ini ada bangunan baru besar. Anda bisa tebak apa? Hai. Kopdes Desa Padaluyu ya. Berarti kita sedang ada di Desa Padaluyu, tapi tutup ya Kopdesnya. Apa belum buka gitu ya, emang belum ready aja gitu. Atau mungkin tiap hari Kamis tutup, saya nggak tahu ya. Gimana kebijakan mungkin ya. Desa Padaluyu ya, ini ada sekolah, ini sekolah SD negeri apa ini? SDN Cikadu 1. Nah ini kantor Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu. Ya berarti Cikadu itu nama kecamatan ya teman-teman ya. Ya mungkin ada juga Desa Cikadunya ya. Mantap sekali jalannya teman-teman. Ini keren, ini baru nih, enak sekali. Apa lagi nih? Kantor perwakilan King Malik Cianjur, apa itu ya? Apakah kantor apa? Apakah kantor apa gitu? Gas lagi teman-teman. Ya jadi kita bisa lanjut ke next stop, oke?
Desa Padaluyu teman-teman ya. Oke. Pegat deh jalan aspalnya, pegat deh. Baru saya senang, riang gembira ya. Tapi ya dikasih jalan belum jadi. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadilah ya. Entah tahun ini, entah tahun depan gitu ya. Ya jangan sampai mangkrak aja gitu proyeknya. Ini ada anak-anak sekolah nih. Ngiring dah loba teuing atuh baru dak teh kumaha. Jadi di sini ya ini ya mantep ya. Ya mungkin kalau di kota itu takut sama penculikan anak ya, kalau misalnya ini anak-anak dibawa oleh orang yang nggak dikenal gitu. Tapi kalau di sini anak-anaknya minta nebeng. Itu berarti wilayah sini sangat aman, sejahtera ya teman-teman. Amin ya Allah, semua wilayah ya di NKRI itu mudah-mudahan aman sejahtera gitu. Semua wilayah. Tidak ada satu senti pun daerah yang tidak aman, mudah-mudahan ya di Indonesia ya. Amin. Ini ada alat berat beserta tukang dagang kopi Starling ya, alias Starbucks keliling gitu. Ya di sini jalannya sebenarnya kurang mulus ya, nggak mulus ya maksudnya, cuman ajrut-ajrutan juga gitu. Kalau tadi kan jalan kurang mulus tuh masih dibilang rata lah ya. Sekarang tidak rata. Dan kalau udah ketemu jalan begini tuh berdebu lagi ya teman-teman. Ini ada percabangan lagi. Jadi kalau teman-teman nanti kan saya bakalan nge-share ini jalur-jalur yang saya lewati ya, insya Allah saya masukkan ke deskripsi ya. Tapi seperti saya ini kan saya udah bikin jalur, ternyata dia bercabang gini di rekomendasi Google-nya ya, Google Map-nya. Nah biasanya yang saya ambil itu adalah jalur yang jalan utamanya teman-teman. Misalnya ini sebentar lagi ada percabangan, ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah kan kita ngambil yang ke kiri aja, karena jalan ke kanan itu kan kayak gitu tuh modelnya tuh, kecil sekali teman-teman. Jadi kita ambil jalan utamanya aja lah ya, karena lebih terprediksi gitu. Apa terprediksi gimana maksudnya? Terprediksi ya lebar terus gitu ya, nggak akan ketemu jalan sempit gitu. Karena tadi kan kita lihat juga ada kendaraan alat berat gitu ya, nggak mungkin kendaraan alat berat lewat jalan kecil tadi kan, pasti lewat jalan besar. Nah sedangkan jalan besar ya insya Allah lebih rame gitu. Ya di sini ada warung juga teman-teman, dan juga ada beberapa rumah penduduk ya. Rumah panggung kecil ya, panggungnya mungkin sekitar 30 cm aja. Oh, kayak masuk ke gerbang kampung lagi mungkin ya ini. Saya juga nggak tahu. Yang penting jalan utamanya kayak gini lah ya, saya ngikutin jalan utamanya aja. Mantap kia hutan karet. Berdebu ya pastinya ya. Oke. Ya masih dalam proses pembangunan ya. Masih mungkin step-step awal gitu ya. Bikin meratakan dulu jalan gitu atau gimana lah gitu ya. Tapi ini kerikilnya bahaya ya, kalau dibelokkan teman-teman jangan sampai terlalu ngebut gitu, karena pasti tergelincir, apalagi ban motor yang ban jalan raya seperti motor saya ya. Wais, hampir ya, masih hutan-hutan karet gini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Ini kita sudah dapat jalanan yang sedikit rata, tapi masih nggak rata-rata banget ya. Cuman udah nggak begitu ajrug-ajrugan gitu ya. Seperti jalan di mana ini ya? Seperti di Cikadu gitu ya teman-teman.
Ya emang di Cikadu ya. Wah, sangat terbuka sekali ya sekarang ini kita gambaran suasana jalurnya. Jadi udah bukan yang terhalang pohon rimbun gitu, rindang gitu, atau pohon-pohon besar. Malah di sini pohon-pohon yang meranggas ya, alias berguguran daunnya. Bahaya. Jangan terlalu ngebut. Oke ya, masih banyak sekali pohon karetnya ya teman-teman. Dan di sini udah tidak sejuk sama sekali ya teman-teman ya. Sudah hilang gitu suasana ranca Balinya sama sekali itu, dan gerah gitu. Tapi alhamdulillah lihat langitnya bersih teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya mantap sekali. Ini baru coba aja ke Petung Kriono cuaca begini gitu kan. Di sini kita lihat di Google Map tuh ada percabangan ya, persimpangan. Entah kita lewat yang mana. Yang pasti kita bakalan lewat jalur utamanya aja ya. Oke, nanti batunya besar-besar sekali. Kayaknya saya harus ngambil jalan warga nih ya. Nah, ini dia. Ini kita ngambil ke kiri ya, teman-teman. Ada jalan ke kanan tapi Masya Allah sekali tuh, batunya segede kepala bayi ya. Lagi santai sih, istirahat lah ya, jam-jam istirahat juga kan ini. Ya mungkin sedang meratakan jalan ya. Nah ini kayaknya udah diratakan sama si A yang ngudut santuy tadi ya. Jadi ya agak rata gitu. Enggak sih, ajurut-ajurutan lagi. Oh ini ada pasir. Ya sedikit menantang ya teman-teman sekarang jalurnya ya. Tapi markanya ini ya baru, ini markanya nih. Masih nyala-nyala gitu kan. Oke, ya ngerem dulu. Karena ini berbahaya. Soalnya batu-batunya belum mencengkeram erat ke jalan ya. Masih rawan slip dan tergelincir teman-teman. Ada site juga di sini. Alhamdulillah, jadi sinyal masih dapat ya. Dan full bar juga. Jadi di sini alhamdulillah ya, kondisi jalannya tuh dominan menurun ya. Sehingga konsumsi bahan bakar kita tuh cukup bagus. Yaitu berada di sekitar 50,5 km per liter ya teman-teman. Jadi posisi kita dari saya tempat ngisi bensin di video saya sebelumnya ya, itu di Ranca Bali, kita sudah berjalan 64 km ini. Mantap, dengan jalan yang campur-campur. Jadi bukan jalan yang rusak panjang terus mulus lagi sampai akhir gitu, enggak ya. Mulus rusak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, seenggaknya ada mulusnya gitu ya. Tapi ya kalau bisa sih ya mulus semuanya gitu Pak ya. Kita berada di mana? Baca dulu ini. SDN Sumber Bakti Kecamatan Sindang Barang. SDN Sumber Bakti ya, Kecamatan Sindang Barang. Ada nggak di map? Oh ada, SDN Sumber Bakti. Udah masuk Kecamatan Sindang Barangnya, kita tidak tahu batasnya di mana. Ya. Kebayang ya kalau rumah di sini tuh gimana nih. Ini kalau malam pasti depan ini gelap sekali. Ada warung juga di sini ya, mantap. Sekarang udah jalan yang bagus lagi ya teman-teman. Tapi ya bukan aspal, bukan coran ya. Nggak tahu ini apa ini. Jalan rata aja lah pokoknya. Oke. Wah, di depan ada jalan mulus lagi teman-teman. Wih. Mantap jiwa. Apa nih? Impres Jalan Daerah tahun anggaran 2025-2026.
Ini baru jalan baru teman-teman. Wih, kita lihat tuh aspalnya ya. Yuk, markanya. Ya truk tapi. Jadi sudah ada ini ya. Ini apa ini? RPSTKJ apa itu? Udah ada yang udah dibangun lagi ya, jalan sini udah jadi ya pokoknya ya. Anjas, ini mah hitam banget aspalnya juga. Waduh. Mantap, walaupun masih ada jalur yang kurang bagus ya. Tapi saya yakin itu jalur ini bakalan diperpanjang lagi ya, insya Allah ya. Ini lihat saluran airnya juga. Ini jalanannya udah mantep banget ya teman-teman ya. Wah, ini mah paten sepaten-patennya ya teman-teman. GG lah ini. Nggak tahu ini baru jadinya kapan, mungkin masih hitungan bulan ya atau minggu malah. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat ada pembatas ya. Kalau kita bahasa umumnya ini pembatas, supaya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu kendaraan kita masih tertahan ya. Ini saluran airnya kayak yang belum pernah dilewatin air ini kayaknya. Kayaknya masih musim kemarau ini jadinya deh. Masih baru semua coy ini. Ya mudah-mudahan awet ya teman-teman ya. Perawatannya juga ya pasti harus dirawat gitu ya supaya mau awet ya. Jangan sampai tergenang gitu kan. Soalnya ya biasa lah ya, kalau misalnya udah tergenang kan berarti ya berpotensi merusak aspalnya itu sendiri gitu teman-teman. Mantapnya jalannya. Kalau kayak gini kan hati juga senang gitu kan. Untuk saat ini ya menurut saya ya teman-teman, untuk jalur ini buat teman-teman yang cuman pengen sunmori atau jalan-jalan gitu, ini masih belum ya. Walaupun ini jalan udah cukup bagus, tapi untuk jalan yang rusaknya pun masih cukup panjang ya teman-teman. Jadi untuk saat ini belum, biarkanlah pemerintah mengerjakan dulu jalan ini sampai selesai ya. Teman-teman cukup menonton video saya aja supaya tahu gitu kan jalanannya rusaknya seperti apa. Dan juga ya itu kembali lagi ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman emang masih pengen lewat dalam keadaan jalan belum full 100% jadi ya mangga silahkan ya, nggak salah juga gitu. Cuman yang saya bayangkan itu kalau misalnya hujan gitu kan, di jalan-jalan yang belum jadinya itu pasti bakalan lebih repot gitu ya. Ini batas jalan tahun anggaran, tapi ini kayaknya masih udah dipersiapkan juga ya. Mungkin tinggal finishing ya, mungkin ini ya tinggal dicat gitu ya, dan juga ditambahkan beberapa kambing, beberapa pembatas jalan. Atau tadi ya sebelum ini sih belum ada ininya. Tadi di beberapa titik masih belum ada juga si saluran airnya ya. Nah kayak gini nih masih berupa parit alami gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti diperbaiki gitu. Jadi bisa menambah kecepatan ya kalau di sini ya. Di jalan yang aspalnya mulus kayak gini. Cuman ini kan masih belum ini ya teman-teman ya. Belum belum ada markanya, mungkin belum ya. Nah ini lagi nih kayaknya udah mulai di sini rusak. Bagus lagi teman-teman, kenapa itu belum selesai ya. Ini masih baru banget ini kayaknya nih aspalnya nih ya, masih ada suara aspal yang loncat-loncat gitu ya. Dan di sini juga masih belum bagus lagi teman-teman. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bertahap gitu loh ya. Oke baik teman-teman, kita sambung lagi ya. Ya untuk menuju ke jalan raya ini
jalanannya masih belum teraspal kembali ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin sudah dalam persiapan untuk pengaspalan atau pengecoran mungkin ya teman-teman. Olah, oh apa ini? Oh wow, mengagetkan sekali. Ada jalan ke bawah teman-teman, tapi wah, saya nggak bisa ngeliatin ya, nggak enak ada yang kerja di situ. Nah, kita lewat pinggir sungai teman-teman. Segar banget ya ngeliat sungai ya. Itu jalan ke itu ya Sindang Barat, jalan ke arah Tanggeng di bawah sana. Dan ya ini udah diaspal lagi, mungkin cor-coran lama ya, bukan aspal, maaf. Nah, kita kembali ke jalan raya teman-teman. Weng 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 weng. Dan di sini itu patokannya adalah Alfamart atau SD ya teman-teman. SD Negeri Simpang 2. Alfamart apa Simpang gitulah pokoknya. Dan ada lapangan yang banyak kambingnya teman-teman. Apa ini? Lapang Desa Muara Cikadu teman-teman ya. Kantor Desa Muara Cikadu ya, pokoknya keluarnya dekat kantor Desa Muara Cikadu situ ya. Sedangkan kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke arah Sindang Barang teman-teman ya. Dari sini sebenarnya kita tidak perlu buka map, tapi ya buka aja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke Sindang Barang ya lewat jalan yang tadi atau jalan manapun, tidak perlu khawatir. Di sini ada pom bensin, sepi aja. Oh ada tapi Pertalite ya, tapi sepi. Mungkin karena jam sakieunya. Jam segini jadi sepi gitu teman-teman. Isep ya. Ipes sepi. Nah dari sini kita tinggal maju saja teman-teman. Mantap ya. Dan di sini kita beriringan dengan sungai ya teman-teman. Sungai apa saya juga kurang tahu, Sungai Sindang Barang gitu. Nggak ngerti lah ya, pokoknya kita nempel dengan sungai. Nah sekarang kita nggak nempel dengan sungai lagi. Nanti di depan nempel lagi sama sungai gitu. Gitu aja teman-teman ya. Kelihatan dari map. Di sini sih udah jalan penghubung ya, penghubung antar ya sebenarnya masih di Kabupaten Cianjur, cuman dia penghubung antar kecamatan dan beberapa kecamatan. Jalan apa ini ya? Pokoknya gitulah, lumayan gede jalannya. Gede sih, bukan lumayan lagi. Kita agak speeding sedikit ya, ke 60 km per jam. Nah di sini sungainya lagi nih, bisa kelihatan ya teman-teman, ada jembatan dari anak sungai menuju induk sungai gitu. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Oh sungainya, tapi mengering sih. Masih kemarau ya teman-teman. Jadi sungainya juga masih debit airnya tuh kecil. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Nah ini ada batas Kecamatan Sindang Barang. Oh mungkin batas desa ya. Tapi ada truk yang ngangkut beton tadi, mengerikan sekali. Mengerikan nih, kabeh mengerikannya. Oh lagi masang tiang. Saya nggak tahu itu tiang untuk apa ya. Yang pasti sih tiang untuk listrik mungkin ya.
Oke teman-teman, kita sampai juga ke alun-alun Sindang Barang ya teman-teman ini. Alun-alun Sindang Barang teman-teman. Tapi kita masih akan melanjutkan ke wisata Pantai Apra ya. Cobain. Kalau nggak jadi mohon maaf ya. Karena tanggung ya, tiap kita ke alun-alun Sindang Barang itu nggak pernah ke Pantai Apra teman-teman. Padahal jaraknya cuma 1,1 kilo anjas, alias 4 menit doang ini. Dan ini aksesnya juga bagus ya ke Pantai Apra. Ini nggak tahu bonus track apa gimana ini ya, bonus video apa gimana, tapi ya udahlah, sekalian aja ya kan. Cikadu ke Pantai Apra gitu, Sindang Barang. Dan di sini jalan menuju Pantai Apra bagus-bagus aja ya. Ada Polsek Sindang Barang yang ngajeleng tepuguh. Soalnya teka ciri tadi ada polisi tidur di depan kantor polisi ya. Oke, jadi ini adalah ke Pantai Apra Sindang Barang ya teman-teman. Sekalian nanti saya juga mau lihat berapa biaya masuknya ya. Apakah 75.000 gitu kan, plus parkir jadi 95.000, kita juga nggak tahu. Asal lebaynya mau mungkin sakit tuh. Paling bisa beraha. Oke, apakah rame atau enggak ini Pantai Apra ya? Soalnya terlihat jelas di Google Map gitu. Jebret gede gitu Pantai Apra kan. Dan segaris sama alun-alun Sindang Barang. Jadi kita saksikan aja ya. Sebelah kanan kita ada sungai. Selamat datang di Pantai Apra. Nggak ada orang ya teman-teman. Ya nggak ada orang, kita lanjut aja. Mungkin di depan bayar nanya. Ya masih lanjut terus ini, sedangkan di map itu sudah berhenti ini. Oh ya, di depan udah bau pasir ya teman-teman ya. Lautnya benar. Jadi ini ya teman-teman, Pantai Apra. Kita parkir di sini aja lah ya. Warung Unui. Nanti kita turun. Oke, disambung lagi. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Pantai Apra ya teman-teman. Beginilah kondisi suasananya. Sangat luas sekali teman-teman ya. Bisa teman-teman saksikan. Nah, dari sana ya sampai sana. Dan di sini ada semacam mercusuar gitu ya, yang mungkin naiknya juga harus pakai tangga tambahan ya teman-teman ya. Jadi Pantai Apra ini nggak tahu panjang pantainya sampai mana ya. Yang jelas panjang sekali. Dan juga menurut saya ini tidak direkomendasikan untuk berenang teman-teman. Mengapa? Ya karena ombaknya cukup besar ya. Cukup besar sekali. Dan juga ya janganlah ngapain gitu kan. Nggak ada juga kok yang berenang di sini. Kita lihat sampai batas airnya aja ya. Nah ini mercusuarnya ya teman-teman. Di kamera terlihat jauh sekali, tapi sebenarnya ini dekat kita ke mercusuarnya. Pantainya, pasirnya berkilau ya, nggak tahu nih di kamera kelihatan apa enggak. Nah, jadi ini mercusuarnya. Gimana naiknya coba?
Kita lihat di situ ada orang yang kayaknya mancing apa nggak tahu gimana ya. Nggak kelihatan sih dari kamera. Waduh, kalau saya berdiri di sini ya, anjir rasanya kecil banget. Di sana luas sekali. Kesini juga luas sekali, seperti tidak ada ujungnya teman-teman ya. Ngeri. Ya, ini dia. Oke teman-teman, segitu aja video saya di Pantai Apra Sindang Barang Cianjur. Semoga bisa menjadi hiburan untuk teman-teman dan juga menjadi video yang informatif untuk teman-teman. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga saksikan video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.